Assalamualaikum ya akhi ya uhti. Assalamualaikum ya akhi ya uhti. Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah meridaimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup kita bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghaya, syukran bila nihaya. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah lillahi ta'ala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Urija bihi minas samaa liyuriyahu min ayatihil kubra sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ulil manakibiha wan nuha wa sallam tasliman kasiran. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, penonton calon penghuni syurga, singkatnya sahabat muslim rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik itu berupa nikmatul ilmi, nikmatul iman, nikmatul ihsan, wa nikmatul sihah wal afiyah, sehingga kita dapat mengikuti acara lomba yang insyaallah mubarakah ini. Salawat yang bermahkotakan salam tak pernah lupa kita haturkan kepada putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, yang membuat heboh para malaikat-malaikatnya Allah. Beliau tiada lain dan tiada bukan ialah is the best leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita dapat mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim rahimakumullah. Oleh karena itu, izinkanlah saya, Dinda Adia Lestari, perwakilan dari SMK Islam Raudatul Azhar, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Hikmah Berkorban di Hari Raya Idul Adha. Sahabat muslim rahimakumullah. Tidak terasa, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa, yakni Hari Raya Idul Adha, hari di mana umat Islam mengerjakan ibadah haji yang tentu saja sangat dinanti-nanti oleh semua umat Islam di penjuru dunia. Selain itu, di Hari Raya Idul Adha juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah kurban sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi yang sekarang kita disuruh untuk menyembelih hewan kurban atau domba. Hal ini karena di agama Islam sebagai agama yang fitrah tidak pernah ada yang namanya pengorbanan manusia. Sahabat muslim rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala fi kitabil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله العظيم. Yang artinya, dan bagi setiap umat kami telah syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang telah dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak.
maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Quran surah Al-Hajj ayat 34. Sahabat muslim rahimakumullah, ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan juga mensyariatkan kita untuk melaksanakan ibadah kurban semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan juga supaya kita lebih bersyukur lagi. Adapun hikmah berkurban di hari raya Idul Adha ialah yang pertama, sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan juga berkorbanlah. Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Sahabat muslim, ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat semata-mata ikhlas ridha karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sombong, bukan karena riya, apalagi niat pamer sana sini, tetapi supaya kita lebih dekat dengan ciptaan kita, supaya kita lebih dekat dengan pencipta kita, gitu maksudnya. Dan di ayat kedua itu, di potongan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah kurban sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat lagi dengan pencipta kita. Bayangkan aja, sama ciptaannya aja kita dekat, kalau sama penciptanya bahagia nggak? Ya bahagia banget dong, Masya Allah. Adapun hikmah berkurban yang kedua ialah supaya kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinda tanya kepada pemirsa di rumah, berapa banyak ungkapan syukur kita yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah sebanding? Mari kita koreksi bersama bahwa mulai saat ini mari kita terus merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu caranya ialah dengan cara berkurban. Maka marilah teman-teman kita niatkan diri kita dari sekarang untuk melakukan ibadah kurban. Dan hikmah berkurban yang ketiga ialah sebagai penghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi kurbanmu dan saksikanlah dia. Sesungguhnya tetesan darahnya yang pertama ialah penghapus bagi dosa-dosamu yang telah lalu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Selain sebagai penghapus dosa, hadis tersebut juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir akan menghadiahkan kita atau memberikan kita kendaraan dari hasil kurban kita yang tadi kelak ketika kita melewati Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan kita juga termasuk ke dalam golongan tersebut. Adapun hikmah berkurban yang terakhir ialah sebagai amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha juga pernah bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah satu amalan yang dilakukan oleh anak Adam tidaklah anak Adam melakukan ibadah di hari nahar yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi mengalirnya darah kurban, maka hendaklah kalian merasa senang karenanya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Sahabat muslim rahimakumullah, oleh karena itu mari di momentum kita menyambut hari raya Idul Adha ini kita lebih mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta kita, baik dengan cara berkurban ataupun melaksanakan ibadah yang lainnya. Dan juga marilah kita berfastabiqul khairat untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Maka dari itu mari kita berikhtiar, mari kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menabung supaya nanti kita bisa beli hewan kurban. Kalau tidak tahun ini, maka tahun depan. Kalau tidak tahun depan, setidaknya kita sudah memiliki niat yang baik yang tentu saja ditahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga barokah untuk kita semua. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, unzir ma qala wa la tanzir ma qala. Laisal firaqu lil firaq walakin al firaqu lisyaq. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.